Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 13 Juli. Judulnya, Siapakah Tuhan itu? Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Keluaran 8 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Amin. Mengikuti perintah Tuhan, Musa pergi ke Firaun untuk memulai proses di mana Musa akan membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 10. Firaun menanggapi permintaan Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Secara signifikan, kata Firaun, siapakah Tuhan itu? Firaun menyatakan hal itu bukan karena keinginan untuk mengenal Tuhan, melainkan sebagai tindakan pembangkangan atau bahkan penyangkalan terhadap Tuhan yang ia akui tidak dikenalnya. Tidak kenal aku Tuhan itu, katanya, hampir seperti membual. Berapa banyak orang di sepanjang sejarah yang telah mengatakan hal yang sama? Sungguh tragis, karena seperti yang dikatakan Yesus sendiri dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mesir, dengan Firaun sebagai raja, adalah simbol dari kekuasaan yang menyangkal kehadiran dan otoritas Allah. Mesir adalah entitas atau sebuah keberadaan yang berdiri berlawanan dengan Allah, firman Allah, dan umat Allah. Pernyataan Firaun selanjutnya bahwa Aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Ini semakin mengungkapkan pemberontakan terhadap Allah yang hidup, yang selanjutnya menjadikan Mesir sebagai simbol bukan hanya untuk penyangkalan terhadap Allah, tapi juga untuk sistem yang berperang melawan Allah. Tidak heran jika banyak orang melihat sikap yang sama ribuan tahun kemudian dalam Revolusi Prancis. Tuliskan dalam Yesaya 30 ayat 1-3 dan Wahyu 11 ayat 8. Firaun mengira bahwa dia adalah dewa atau anak dewa, sebuah referensi yang luas untuk kepercayaan pada kekuasaan, kekuatan, dan kecerdasan tertinggi seseorang. Berikut adalah kutipan dari Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 8 halaman 281. Dari semua bangsa yang dinyatakan dalam sejarah Alkitab, Mesirlah yang paling berani menyangkal adanya Allah yang hidup dan menolak perintah-perintah Allah. Tidak ada raja yang pernah berani secara terbuka menentang dan menghujat kekuasaan surga selain Raja Mesir. Pada waktu pekabaran dibawa oleh Musa kepadanya dalam nama Tuhan, Firaun dengan sombongnya menjawab, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Keluaran 5 ayat 2. Inilah ateisme, dan bangsa yang dilambangkan oleh Mesir akan mengucapkan penyangkalan yang sama terhadap Allah yang hidup dan akan menyatakan roh tidak percaya dan pembangkangan yang serupa. Jika seseorang bertanya, apakah Anda mengenal Tuhan? Bagaimanakah Anda akan menjawabnya? Jika jawabannya adalah iya, menurut Anda seperti apakah Tuhan? Dan mengapa Tuhan adalah seperti yang Anda sebutkan? Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel,
biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 38. Tuhan memberkati kita semua.